berlatar di pinggiran kota Appalachia, Amerika Serikat. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cash yang baru saja terbangun dari tidurnya. Perlu diketahui bahwa Cash merupakan mantan tangan kanan bos mafia narkoboy yang paling berkuasa di kota ini. Tapi kini dia telah taubat setelah sang kakak meninggal akibat overdosis obat-obatan terlarang yang tidak diketahuinya. Jadi kini Cash memilih untuk meneruskan peternakan warisan orang tuanya agar dia bisa menjalani hidup. Dan selama mengurus peternakan, Cash dibantu oleh kakak iparnya bernama Vinnie Black dan juga keponakannya bernama Savannah, yang tak lain merupakan putri sematawayang kakak kandungnya. How's he doing? Reason he shouldn't be trying to breed with other heifer on the lot. Setelah selesai mengurus peternakan, Cash mengajak Vinnie untuk pergi ke gereja bersama dengan Savannah, karena akhir-akhir ini Vinnie sudah jarang pergi ke sana. Why don't you come with us? Besides, I need to get that tractor running. Mendengar itu, Cash selalu mengajak Vin makan siang bersama Savannah sepulangnya dari gereja, dan Vinnie pun mengiyakannya. I'm just a sinner, just like you. And I realize God is always there. He's always... Selesai menjalankan ibadah, seorang pastor bernama Wilder menghampiri mereka untuk menanyakan kabar tentang Vin yang tak pernah lagi ke gereja. How's Vinnie holding up? Touch and go. Setibanya di restoran, mereka yang telah lama menunggu kedatangan Vinnie membuat Cash memutuskan untuk menghubungi iparnya itu agar segera cepat datang. Vinnie, where the hell are you? $12 burgers getting cold. Tapi di saat itulah tiba-tiba 3 orang pria mendatangi Savannah dan langsung duduk tanpa permisi, sembari culamitan nyomot makanan di atas meja. Thought he was just having a little bite to eat. What's this now? Come on, Savannah, get up. Let her out. Fly away, little butterfly. Go get a dessert tomorrow. Oh, it's all right. Don't worry. Ternyata mereka adalah anak buah suruhan Biket yang merupakan mantan bos Cash dulu. Cash yang tak ingin berurusan lagi dengan Biket lantas menanyakan alasan kedatangan mereka. Tapi rupanya mereka datang untuk menyampaikan pesan dari Biket karena ingin menemui Cash untuk membicarakan perihal peternakannya. What do you want? Big Cat got something to say to you about your farm. Penasaran dengan hal itu, Cash pun langsung mengajak Savannah pulang ke rumah. Dan setibanya di sana, mereka mendapati jika Vinnie tak datang ke restoran karena sedang menikmati dunia keolengannya. I'm done. Let me talk to Cash. Cash selalu mengajak Vin berbicara untuk menanyakan urusan yang terjadi antara Biket dan peternakan mereka. Ternyata Vin diam-diam telah menggadaikan surat tanah kepada Biket dengan alasan membutuhkan uang untuk membiayai operasional peternakan, terutama membeli pakan ternak. This farm will be gone anyway. That might help fill the hole a little bit, don't you think? That's Big Cat's money all the same goddamn long. You go to the bank. All right, so don't worry about it. I'll handle it. A clear agreement, I can pay it back once some cows are ready for the sale. I'll handle it. How these animals feed. Di keesokan harinya, Cash pergi menemui anak sematawayang Biket bernama Zeke agar dia bisa segera menyelesaikan masalah pinjaman. Tapi setelah Cash menanyakan jumlah nominal pinjaman, Zeke malah menertawakan dirinya. Karena berdasarkan kontrak yang telah dibuat, rupanya peternakan itu kini telah menjadi milik orang tuanya yaitu Biket. Jadi dia menyarankan Cash untuk pergi menemui orang tuanya secara langsung agar bisa melakukan negosiasi. Big Cat says it's settled. You can earn it back. Cash, is there anything else I can do for you? Sementara itu tak jauh dari lokasi tempat Biket memproduksi obat-obatan terlarangnya. 2 orang pria diam-diam masuk ke area sekitar lokasi tersebut. I'm gonna go around the building,
Get a better look. Tapi tanpa mereka sadari, jika sebenarnya seluruh area ini telah dipasangi jebakan mematikan. Rich! Rich! Di peternakan, Finn yang sedang bersama dengan putrinya tiba-tiba kaget melihat mobil anak buah Beckett berhenti tepat di depan rumahnya. Hey, how you doing, Buck? Tanpa diduga, kedatangan mereka rupanya untuk menagih hutang kepada Finn. Meski pembayarannya belum jatuh tempo, tapi mereka memaksa Finn untuk segera melunasinya. Hey, I ain't gonna hurt you. It's all right, little darling. I'm sorry. Mereka kemudian menyeret Finn keluar bersama dengan Savannah untuk memberikan peringatan kepada Finn agar segera melunasi hutang tersebut. Tak lama setelah mereka pergi meninggalkan peternakan itu, Cash yang baru saja tiba mendadak panik mendapati Finn dalam keadaan babak belur dengan luka tembak pada telinganya. What happened? His ears on fire. Oh, I'm so sorry. Let's figure it out. Back in a couple of hours. Cash yang tak terima dengan tindakan mereka lantas pergi menemui sheriff untuk melaporkan kasus tersebut. Tapi setelah Cash menjelaskan masalah Finney dengan Beckett, Sheriff Hollister malah meminta Cash untuk menemui Zack, karena itu adalah masalah uang. Dan jika Cash ingin memproses kasus ini, Hollister bersama rekannya meminta Cash untuk mengumpulkan bukti, agar masalah ini bisa dibawa ke dalam pengadilan. So how about it, Cash? Solve a lot of problems for both of us. Trying to hold on to my sister's place. Concrete I could take to a judge. Di malam harinya, Cash memutuskan pergi untuk menemui gembong narkoboy itu, agar dia bisa menyelesaikan masalah Finn tanpa adanya kekerasan pada keluarganya. Setibanya di sana, Cash langsung disambut oleh Beckett yang ternyata sosok bos yang dikenal kejam dan ditakuti itu adalah seorang wanita paruh baya. Disinilah terungkap jika sebenarnya Beckett telah memanfaatkan Finney yang sedang membutuhkan uang dengan tujuan agar Cash kembali bergabung ke dalam organisasi kriminalnya. Dikarenakan saat ini dia sedang memperluas jaringan bisnis narkoboy dan membutuhkan orang seperti Cash. Empire building, Cash. Your cows or your land. Use an extra hand. 3 jobs and I'm done. That's to pay off a debt. Of course, baby. Setibanya di peternakan, Cash mendapati Finn yang sedang melamun di depan api unggun sembari memegang sebotol minuman. Cash yang merasa kasihan lantas berusaha menenangkan perasaan bersalah yang sedang dirasakan oleh Finn karena merasa gagal untuk melindungi putrinya. Maybe I just wouldn't cut out to be a father. We're tired of drinking. I'm tired of feeling. It'll be easy drawing off. But I'll be there for you. Sementara itu di dalam markas Beckett, seorang pria bernama Harlem tengah merasakan siksaan akibat dianggap sedang memata-matai area laboratorium beberapa hari lalu. Harlem yang tak tahan dengan siksaan mereka mengaku jika dirinya datang ke sana hanya ingin mencuri tanpa adanya suruhan dari pihak manapun. Sorry. It won't happen again. Heard you were making pills out there. Dia yang tak tahan dengan siksaan Beckett memohon agar dilepaskan, tapi Beckett rupanya tak membiarkan Harlem pergi begitu saja. Dia memiliki syarat, yaitu memotong jempol. Come back. I swear. I really have you running around storms. Okay. Tak lama kemudian, Cash yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dijemput oleh anak buah Beckett bernama Buck. Mereka berdua diperintahkan untuk mengawasi Harlem yang baru saja dilepaskan.
bertujuan agar bisa mengetahui dengan siapa sebenarnya Harlem bekerja. Let's see what we're dealing with. Ternyata Harlem merupakan anggota gangster yang ditugaskan untuk memata-matai gudang obat-obatan Biket. Dan mengetahui hal itu, Cash langsung memberitahu Buck bahwa Harlem berencana untuk melakukan balas dendam. Sehingga tanpa membutuhkan waktu lama, mereka pun langsung menerobos masuk ke dalam markas itu untuk menghabisi semua gangster tersebut. There's the son of a bitch. Keesokan malamnya, Cash pergi menemui Wilde di dalam sebuah bar. Di sana, mereka berdua mengobrol dan mengenang masa lalu mereka ketika masih sama-sama bergelut di dunia kriminal. Dan melalui obrolan itulah terungkap bahwa Wilde dulunya juga merupakan anggota mafia Biket dan juga pecandu narkoboy yang kini telah bertaubat dan memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. That's all any of us can do. Don't sell it short. A lot of people never get on the right track. We got the scars to prove it. It's all on the road to Damascus. Revelation, pure and simple. Keesokan paginya, Cash mendapat tugas pekerjaan keduanya dari Biket. Dia diminta untuk menemui anak buah Biket bernama Dominic untuk mengawal seorang kurir bernama Lazarus yang telah cukup lama bekerja dengan Biket dalam menjalankan bisnis mereka. Tapi Dominic rupanya merasa keberatan karena harus membunuh Lazarus setelah transaksi selesai. Entah apa alasan Biket memerintahkan hal itu, tapi yang jelas Dominic tak tega untuk menghabisi rekannya sendiri. Nothing fancy. Easy, I got it. Jesus. Setelah bertemu dengan Lazarus, mereka pun berusaha untuk bersikap normal agar Lazarus tidak curiga, dan mereka pun langsung pergi menuju lokasi transaksi. Setibanya di lokasi transaksi, mereka langsung menurunkan semua box berisi barang haram tersebut. Tapi Lazarus yang sedari tadi memperhatikan Dominic hanya berdiam saja, merasa curiga dengan keanehan sikap pada Dominic. Lazarus lalu memprotes agar Dominic ikut membantu. Tapi tiba-tiba Dominic menembak Lazarus secara berkali-kali. What? Fuck you just now. He knew something was up. Yeah, shit. To do it clean, I did it clean. After. Do it clean after. We get him in the goddamn van. Tak lama setelah membungkus mayat Lazarus dan menyimpannya di dalam mobil, sekelompok gangster yang akan membeli barang narkoboy pun tiba. Namun mereka menyadari adanya kejanggalan karena Lazarus tidak ada di sana, sehingga mereka memutuskan untuk membatalkan transaksi itu, sampai akhirnya terjadilah baku tembak. Nobody move, put you down. I understand. Money. Self-defense. Meski salah satu dari mereka sempat melarikan diri, tapi Cash berhasil menembak kaki pria itu, dan dia langsung menawari solusi untuk menyelesaikan perselisihan ini. Pria itu pun setuju membeli barang tersebut, dan setelah mengambil uangnya, Cash pun pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba rusak akibat terkena tembakan tadi, sehingga Cash meminta bantuan Vinay tanpa menjelaskan apa yang telah terjadi. Mereka berdua pun memindahkan semua uang serta mayat Lazarus, dan pergi setelah membakar mobil operasional mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaan keduanya, Cash diam-diam pergi menemui Sheriff Duke
untuk mengantisipasi jika Biket mengingkari janjinya. Di sana dia memberitahu tentang aktivitas ilegal Biket yang telah menjual bertruk-truk barang haram dari hasil produksinya di dalam laboratorium yang mereka miliki di bukit. Cash bersedia menjadi informan asalkan Duke bersedia melindungi keluarganya dan merahasiakan kerjasama ini. I wanna go. You did not fuck me on this, Cash. Good. At a meeting spot next time. Di sore harinya, Cash bersama Vinay mengajak Savannah untuk berlatih menembak. Dan meski awalnya Savannah gagal mengenai target, namun akhirnya dia berhasil setelah mendapat semangat dari ayah dan pamannya itu. Family, survival. Sementara itu, Sheriff Duke mendapati seorang wanita mencurigakan di dalam mobil. Dia meminta wanita itu untuk menunjukkan surat-surat, tapi wanita itu malah memberinya uang damai agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Namun ketika Sheriff Duke memintanya keluar, wanita itu malah mengeluarkan senjata, sehingga dengan sigap Sheriff Duke pun mengamankan wanita itu. Now you get the fucked up today. You fucked up big time. God damn. These fucking mules on the side of the road. Di malam harinya, Cash kaget menerima pesan suara dari Duke, memberitahu dirinya bahwa kejaksaan bersedia mengusut kejahatan Biket, asalkan Cash dapat memetakan lokasi laboratorium narkoboy milik Biket. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Buck bersama rekannya datang untuk menjemput Cash. Karena malam ini Biket sedang mengadakan pesta bersama dengan seluruh anggotanya. Setibanya di sana, Cash langsung menuju ke ruang meja makan yang telah dipenuhi oleh semua anggota Biket. Dan pesta ini diadakan untuk merayakan perkembangan bisnis mereka, terutama kepada Zeke yang telah menjalankan bisnis perbankan dengan lancar, sebagai sarana pencucian uang mereka. To my baby boy, Zeke. Biket pun mengapresiasi kinerja Cash karena telah menyelesaikan transaksi yang hampir gagal sebelumnya. Tapi Cash sama sekali tidak tersanjung mendengar pujian itu. Dia malah pergi meninggalkan ruangan itu dan tiba-tiba teringat dengan masa lalunya, di saat dia membakar tangannya sebagai konsekuensi bagi setiap anggota yang ingin keluar dari organisasi tersebut. Di tengah acara yang masih berlangsung, tiba-tiba Biket mengeluarkan seorang pria di kursi roda dengan tertutup kain putih. Dan ketika dibuka, Cash pun kaget, karena orang itu adalah Sheriff Duke, yang tertangkap basah ketika menyelinap masuk ke dalam laboratorium milik Biket. Now, Duke, Oldham County's badass brothers. Yeah. I'm officer. Melihat siksaan yang dilakukan terhadap Duke, Cash yang tak tega dan merasa bersalah, mencoba untuk berbicara dengan Biket, dengan berpura-pura akan menyingkirkannya di dalam hutan, padahal dia ingin menyelamatkan Duke. Tapi rupanya usahanya itu tidaklah membuahkan hasil, karena Biket memilih untuk menghabisi Duke, sebagai pesan jika dirinya tak akan segan-segan untuk menghabisi pihak manapun yang berani mengusik bisnisnya. I'm begging you, please. I got a son that needs me. Take him out of the woods. I'll finish him there. Everybody's had enough. Cash yang tak tahan dengan kekejaman wanita itu menagih kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Tapi yang namanya penguasa pasti berakhir dengan keputusan sepihak yang lebih menguntungkan dirinya. Jadi Cash pun memilih untuk pasrah daripada harus kehilangan anggota keluarganya. Di keesokan paginya, Biket tiba-tiba mendapat kabar dari anak buahnya. Dia menunjukkan rekaman suara Duke yang ditujukan kepada Cash, di mana hal itu membuat Biket kecewa, mendapati bahwa Cash telah mengkhianati dirinya. Jadi dia meminta anak buahnya untuk menghabisi Cash beserta dengan seluruh keluarganya. Sementara itu di peternakan, Vin yang memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi alkohol, terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja bersama dengan putrinya.
Tapi sebelum berangkat, Finn mendapat kabar dari Cash yang sedang merencanakan sesuatu dan memintanya untuk berhati-hati karena dia memiliki firasat buruk. Today, I think today I'm gonna deviate from to speak to you from the heart. It's good to see you. When you're ready, we'll be here. Singkat cerita, setelah Finn selesai ibadah bersama dengan Savannah, dia berencana untuk mengajak putrinya makan di restoran. Tapi tiba-tiba muncul anak buah Beckett, dan kemudian inilah yang terjadi. Semua orang di sana tak berani memisahkan mereka, tapi untungnya Wilde berhasil melerai mereka. Meskipun Wilde sempat membawa Finn ke rumah sakit, tapi rupanya para dokter tak bisa memberikan pertolongan karena tubuh Finn mengalami luka dalam yang terlalu parah. Cash yang diam membeku melihat kakak iparnya telah tewas akibat anak buah Beckett berusaha menenangkan Savannah yang sangat terpukul kehilangan sosok seorang ayah. Cash yang tak terima dan merasa muak dengan Beckett memutuskan untuk melakukan balas dendam karena wanita itu telah menewaskan anggota keluarganya. Dia meminta Wilde untuk menjaga Savannah serta meminta doa kepada Wilde agar dia bisa diberikan kekuatan, keberanian serta keteguhan di dalam dirinya untuk melakukan balas dendam. Tak lama kemudian, Cash langsung pergi ke perbukitan untuk menghabisi salah seorang anak buah Beckett bernama Du bersama dengan rekannya yang sedang menikmati narkoboy. Setelah sadar, Cash pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Tapi dia baru menyadari jika kunci mobilnya telah hilang. Dan melihat kedatangan polisi, Cash pun memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan mobilnya. Tak lama kemudian, seri Polister yang telah menerima suap dari Beckett segera melakukan penyelidikan. Hingga ditemukannya kunci beserta mobil milik Cash. Dan dia langsung memberitahu Beckett bahwa kedua anak buahnya kemungkinan tewas oleh Cash. Tak lama kemudian, Beckett memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke rumah pendeta itu. Mereka yang tak punya sopan santun langsung masuk tanpa mengetuk pintu dan melepas sendal. Buck memaksa Wilde untuk menyerahkan Savannah, tapi tiba-tiba Wilde menyerang mereka. Dan tanpa diduga, Savannah yang tak tega dengan Wilde berakhir seperti ayahnya, memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Tak lama kemudian, Cash yang baru tiba di rumah pendeta itu malah mendapati Wilder yang telah babak belur dan Savannah yang telah diculik oleh mereka. Cash yang tak ingin menyerahkan dirinya malah memilih untuk menyusun rencana dengan bantuan Wilder daripada dia harus menyerahkan dirinya, karena bisa saja Beckett malah menghabisi Savannah juga. Dengan menggunakan penutup wajah, mereka berdua kemudian pergi untuk menangkap Zeke. Mountain decision that you were alive right now. You mother... Get you ready. Take Susan. Setelah membawa Zeke pergi, Cash selalu menghubungi Beckett untuk melakukan pertukaran putranya dengan Savannah. Kaget mendengar hal itu, Beckett malah meminta Cash untuk datang ke rumahnya pukul 4 sore, sehingga Cash mau tak mau menuruti permintaan tersebut. Namun sebelum waktu pertukaran tiba, Cash diam-diam memasuki area sekitar markas Beckett dengan berhati-hati agar dia tak terkena ranjau, dan dia pun diam-diam menghabisi salah seorang penjaga di sana.
Di saat waktu pertukaran tiba, Wilde masuk ke dalam markas Biket untuk menggantikan Cash, melakukan pertukaran. Namun tanpa diduga, dia malah mengikat Zeke di depan mobilnya, di mana hal itu membuat Biket mengancam anak buahnya untuk tidak sembarangan melepaskan tembakan. Dan dia terlihat kaget mendapati Wilde telah berani terlibat dalam masalah ini. It's clear. Take him out. Stuff and mount these motherfuckers. Sementara itu Savannah yang terikat di kursi memanfaatkan kelengahan seorang penjaga untuk melepaskan ikatan di tangannya. Dia mengambil pisau yang telah ia sembunyikan di pergelangan kakinya, lalu mengambil sebuah senjata dan menembak si penjaga. Suara tembakan itu membuat negosiasi menjadi ricuh dan berujung dengan aksi saling menembak. Cash pun langsung bergegas untuk masuk mencari keberadaan Savannah. Zeke yang berhasil melepaskan diri mendapat perlindungan dari sang ibu agar dia bisa melarikan diri, tapi dia malah terkena tembakan ketika mencoba untuk menghabisi Wilde. Are you this, Savannah? That M1 only holds 8 rounds. Oh, God damn you! I'm sorry. Sementara itu di dalam rumah, Buck berusaha mencari keberadaan Savannah yang sedang melarikan diri dengan membawa sebuah senjata. Namun di tengah pengejaran itulah, Doug malah bertemu dengan Cash yang berhasil menyelinap masuk ke dalam. Meski Cash mengalami luka tusuk di tubuhnya, tapi dengan tekadnya yang kuat, Cash pun berhasil menghabisi Doug. Setelah itu, Cash akhirnya bertemu dengan Savannah, tapi ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Biket masuk melepaskan tembakan dan mengenai kaki Cash. Cash yang sudah tak berdaya karena terkena tembakan, meminta Savannah untuk pergi meninggalkan dirinya, dan dengan terpaksa Savannah pun menuruti permintaan tersebut. No, there's no place on this earth I won't find her. Namun tanpa diduga, Savannah berhasil menghabisi Biket dengan tangannya sendiri. Film pun diakhiri dengan Wilde yang kembali beraktivitas menjadi seorang pendeta seperti sebelumnya. Sementara Cash kembali menjalani hidupnya mengurus peternakan bersama dengan Savannah, dan film pun selesai.